Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa rahimakumullah, puasa merupakan ibadah yang rahasia antara Allah dan hambanya. Puasa hanya untuk Allah dan akan diberikan pahalanya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah kelak pada hari kiamat, ada sejumlah jamaah yang berterbangan di atas pagar-pagar surga, terbang selayaknya burung dengan sayapnya. Kemudian penjaga-penjaga surga bertanya, "Wahai Tuhan, siapakah Anda?" Kemudian mereka menjawab, "Kami adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh tahu, bagaimana dengan hisab Anda?" "Lah, tidak, kami tidak dihisab." "Bagaimana dengan titian sirat?" "Lah, kami tidak meniti sirat." Kemudian penjaga surga pun terheran-heran dan kemudian bertanya kembali, "Apa gerangan yang Anda lakukan sehingga Anda mendapatkan derajat yang begitu tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" "Ketika hidup di dunia, kami beramal, kami beribadah dengan rahasia, sehingga Allah mengantarkan kami ke negeri yang kekal ini, ke dalam surga juga dengan penuh rahasia." Pemirsa rahimakumullah, puasa termasuk amalan yang rahasia, luar biasa amalan yang serba rahasia. Puasa memberikan pesan moral kepada kita. Yang pertama, puasa mengajarkan kepada kita untuk selalu menahan diri. Menahan diri dari rasa lapar, menahan diri dari rasa dahaga, menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan diri untuk tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Ada sebuah kisah di mana ada seorang ibu yang sedang berpuasa kemudian memaki-maki pembantunya. Rasulullah melihat itu, kemudian Rasulullah meminta kepada seseorang untuk mengambilkan makanan. Kemudian memanggil ibu-ibu itu dan mempersilahkan untuk makan. Ibu itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sedang berpuasa." Rasulullah menjawab, "Bagaimana mungkin Anda berpuasa, kemudian Anda mencaci maki pembantu Anda?" Ini merupakan puasa yang kehilangan esensinya. Yang kedua, puasa mengajarkan kita untuk bersikap jujur dan disiplin. Jujur, kita tidak memakan makanan walaupun makanan itu ada banyak, walaupun tidak ada orang, lezat, tetapi kita tidak berani untuk memakan. Kenapa? Karena itu adalah bentuk dari ketundukan kita, bentuk dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disiplin kapan kita waktu berbuka. Ada waktunya. Ketika waktu sahur habis, maka kita tidak berani untuk memakan sesuatu. Yang ketiga, puasa mengajarkan kita untuk selalu berempati dan dermawan kepada sesama. Pemirsa rahimakumullah, di dalam bulan puasa ada banyak hal-hal ajaran yang di situ bentuk daripada solidaritas kita kepada sesama. Ada zakat fitrah, ada fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Boleh orang tidak berpuasa atau tidak mampu berpuasa, tetapi dia harus berempati kepada orang lain, yaitu dengan membayar fidyah. Kemudian bagi orang yang melanggar aturan berhubungan badan pada saat berpuasa, maka dia harus membayar kafarat. Apabila dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka solusinya adalah membayar kafarat dengan memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Itu bukti bahwa puasa memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus selalu berempati kepada sesama. Pemirsa rahimakumullah, ada hal yang paling penting yang akan saya sampaikan. Apakah esensi puasa saat ini masih kita rasakan? Apakah esensi puasa saat ini masih sama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kita tengok ke belakang, kita tatap masa depan.
kita lihat kenyataan. Saat ini ketika orang-orang berpuasa, sebelum adzan maghrib mereka mengumpulkan makanan, bahkan di meja penuh dengan makanan, seakan-akan akan dimakan semuanya. Bahkan setelah berbuka puasa, makanan masih tersisa banyak. Itulah yang disebut dengan konsumerisme. Konsumtif dan gaya hidup yang hedon ini adalah sesuatu yang menghilangkan dari esensi puasa itu sendiri. Mulai dari awal puasa sampai akhir puasa, orang-orang memenuhi pusat perbelanjaan, memenuhi mal, ingin membeli baju baru, mengganti semuanya perabot rumah dengan yang baru, tapak meja yang baru, bahkan cat rumah baru. Ini adalah keluar dari esensi dari puasa itu sendiri. Pemirsa rahimakumullah, dengan Allah mengajarkan kita menahan lapar dan haus, itu adalah sementara yang kita rasakan. Tidak sama seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang fakir, oleh orang-orang yang tidak tahu kapan mereka berbuka. Tetapi pada saat puasa, kita tahu kapan saat berbuka. Gaya hidup yang hedon pada saat berpuasa kita lihat juga. Ketika mereka orang yang berduit, mereka mengadakan buka bersama. Buka bersama yang diadakan di tempat-tempat yang mewah, di hotel-hotel yang mewah. Maka ini menghilangkan dari esensi dari puasa itu sendiri. Pemirsa rahimakumullah, gaya hidup yang hedon ini adalah ajaran kapitalis yang akan menggerus dari esensi puasa itu sendiri. Apakah orang-orang miskin bisa menyiapkan buka puasa seperti apa yang kita siapkan di rumah? Itulah ajaran yang seharusnya kita ambil pada saat kita berpuasa. Pemirsa rahimakumullah, itulah sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.